Halo, saya Radika Marati Soleha. Di video ini akan menjelaskan mengenai tentang psikolinguistik. Yang pertama yaitu mengenai tentang definisi psikolinguistik. Yang mana psikolinguistik terdiri dari dua kata, yaitu psycho dan linguistik. Psycho sendiri artinya yaitu sesuatu atau hal-hal yang berkaitan dengan pikiran, pola pikir, ataupun otak manusia. Sedangkan linguistik itu sendiri yaitu mengenai ilmu tentang kebahasaan. Nah, jadi psikolinguistik itu merupakan studi atau ilmu yang membahas mengenai bagaimana cara berpikir ataupun pola pikir manusia mempengaruhi bahasa mereka. Di dalam ilmu psikolinguistik terdapat 6 elemen dari psikolinguistik ini yang dikemukakan oleh John Peel. Nah, yang pertama yaitu language processing atau pemrosesan bahasa. Ini maksudnya language processing itu yaitu mengenai tentang proses manusia memahami bahasa yang sedang dikomunikasikan dan juga membahas mengenai tentang bagaimana manusia menyampaikan atau mengkomunikasikan ide ataupun perasaannya ke dalam bahasa. Dari language processing ini mencakup mengenai 4 skill, yaitu writing, reading, listening, dan speaking, yang mana keempatnya merupakan bagian dari pemerolehan atau pemrosesan bahasa. Selanjutnya yaitu language storage and access. Nah, di sini membahas mengenai tentang bahasa yang tersimpan di dalam otak manusia. Kemudian manusia itu akan mengaksesnya ketika bahasa tersebut digunakan. Contohnya ketika seseorang berdiskusi mengenai kesehatan, maka kata-kata yang tersimpan di dalam otaknya yang berkaitan dengan kesehatan akan otomatis terakses dan disampaikan di dalam diskusi tadi. Selanjutnya ada comprehension theory. Di sini membahas mengenai tentang bagaimana manusia memahami bahasa, baik itu secara tertulis maupun yang lisan. Selanjutnya ada language and brain, di mana ini membahas mengenai tentang keterkaitan antara bahasa dan otak. Nah, yang kita ketahui yaitu otak merupakan hal terpenting di dalam bahasa karena otak yang mengendalikan segala sistemnya. Sehingga tanpa otak, manusia akan mengalami kesulitan di dalam berkomunikasi. Selanjutnya ada first language acquisition. First language acquisition ini membahas mengenai tentang bahasa pertama yang kita dapatkan semasa bayi. Nah, bahasa pertama itulah yang selalu dan terus diputar oleh otak kita sehingga kita mengenali dan terbiasa dengan bahasa tersebut. Selanjutnya ada language in exceptional circumstances. Nah, ini membahas mengenai tentang hubungan antara manusia normal dan manusia yang berkebutuhan khusus di dalam berkomunikasi. Contohnya seperti manusia normal yang menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan tunarungu karena mereka tidak bisa mendengarkan bahasa yang kita ucapkan, sehingga mereka memahami bahasa kita melalui signal language atau bahasa isyarat. Nah, selanjutnya yaitu tipe-tipe dari psikolinguistik. Psikolinguistik memiliki 4 tipe. Yang pertama yaitu language comprehension, kemudian language production, dilanjutkan dengan language acquisition, dan terakhir yaitu neurological dan biological basis. Yang pertama yaitu language comprehension, yaitu membahas mengenai kemampuan manusia untuk dapat memahami perbedaan dari elemen bahasa baik yang secara diucapkan ataupun yang tertulis. Di dalam language comprehension ini terdapat dua aspek penting, yaitu vocabulary dan language processing, yang mana dengan vocabulary manusia dapat mengenali bahasa itu. Kemudian di dalam language processing, bahasa yang telah dikenali tadi akan diproses sehingga ia mampu mengenali dan memahami makna dari bahasa tersebut. Language comprehension atau pemahaman kata ini memiliki pengenalan kata yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, spoken word recognition. Nah, spoken word recognition ini di mana manusia mengenali kata-kata melalui ucapan. Kemudian ada printed word recognition. Nah, printed word recognition ini manusia mampu mengenali kata-kata melalui dalam bentuk cetakan ataupun tulisan. Kemudian ada the mental lexicon, yang mana the mental lexicon ini merupakan suatu kamus yang terdapat di dalam otak kita. Nah, ketika
dia menemukan atau membaca atau mendengarkan suatu kata. Jika kata tersebut terdapat di dalam kamus di The Lexicon tadi, maka ia mampu mengenali kata dari bahasa tersebut. Nah, umumnya manusia dapat memahami atau mengenali kata-kata melalui pendengaran, apa yang diucapkan dan apa yang dibaca, dan juga dari gestur manusia ketika berkomunikasi menggunakan bahasa. Nah, selanjutnya yaitu language production. Di language production ini membahas mengenai bagaimana kata-kata diproduksi kemudian membentuk suatu kalimat di dalam bahasa. Atau simpelnya language production ini membahas mengenai tentang bagaimana bahasa itu diproduksi. Pemroduksian bahasa ini bisa berupa ucapan ataupun tulisan. Selanjutnya yaitu language acquisition. Language acquisition ini merupakan proses ketika manusia mendapatkan kemampuan untuk mengelola ataupun memahami kata-kata untuk mereka berkomunikasi. Nah, hal ini biasanya terjadi ketika anak-anak mendapatkan bahasa dari keluarga ataupun lingkungan sekitarnya. Adapun language acquisition ini biasanya terjadi secara tidak disadari oleh manusia itu sendiri, berbeda dengan pembelajaran bahasa, yang mana pembelajaran bahasa biasanya dilakukan secara formal seperti di sekolah-sekolah ataupun kelas bahasa lainnya. Nah, yang terakhir yaitu neurological dan biological basis. Nah, yang pertama biological. Biological ini merupakan di dalam linguistik yaitu mengenai tentang kebahasaan atau ilmu kebahasaan yang dibahas melalui sudut pandang biologi atau biasanya juga disebut dengan biolinguistik. Itu biologi dan linguistik. Nah, biological ini membahas mengenai salah satunya mengenai tentang alat ujar manusia, yang mana peneliti atau para ilmuwan menemukan bahwa manusia merupakan satu-satunya makhluk di antara makhluk lainnya yang mampu berkomunikasi menggunakan bahasa. Nah, peneliti pada zaman dahulu meneliti mengenai tentang simpanse, salah satu hewan simpanse dan manusia. Mengapa simpanse? Karena simpanse ini hampir memiliki kesamaan dengan manusia. Namun terdapat perbedaan besar yaitu cara berpikir ataupun otak mereka. Nah, di dalam biologi ini ditemukan bahwa alat ujar yang dimiliki oleh manusia itu ternyata lebih berkembang daripada makhluk-makhluk lainnya. Hal ini karena adanya kefleksibelan mulut manusia dalam memproduksi suara-suara, huruf vokal, yang mana huruf-huruf vokal tadi jika disatukan akan menghasilkan sebuah kata, yang mana kata-kata itu akan menjadi sebuah kalimat di dalam bahasa. Selain itu, selain alat ujar juga terdapat tenggorokan, pita suara, yang mana itu merupakan salah satu bagian dari yang mendukung alat ujar manusia lebih berkembang. Nah, selanjutnya yaitu mengenai tentang neurological. Di dalam neurological ini membahas mengenai tentang bagaimana otak yang memiliki peran penting di dalam kita berbahasa. Nah, di dalam otak ini terdapat dua bagian yaitu hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Adapun bahasa itu sendiri terletak di bagian hemisfer kiri. Sama halnya dengan kamus-kamus kata-kata verbal, sesuatu yang kompleks atau sulit dan rumit itu terdapat di hemisfer kiri. Sedangkan hal-hal simpel lainnya seperti yang mengendalikan gestur, mimik wajah, hal-hal sederhana lainnya itu dikendalikan oleh hemisfer kanan. Walaupun hemisfer kiri dan hemisfer kanan memiliki fungsi yang berbeda, tetapi mereka tetap saling berkaitan. Karena ketika kita mengucapkan bahasa, ketika kita memproduksi sebuah bahasa itu diatur oleh hemisfer kiri. Namun, bahasa yang kita produksi akan monoton tanpa adanya gesture, mimik wajah, dan pergerakan tangan lainnya ketika kita mengeluarkan bahasa. Yang mana gesture dan mimik wajah tadi dikendalikan oleh hemisfer kanan. Nah, di dalam neurological ini juga membahas mengenai tentang perbedaan antara otak laki-laki dan otak perempuan, yang mana para ilmuwan menemukan bahwa ternyata hemisfer kiri pada wanita itu ternyata lebih besar daripada laki-laki. Nah, tidak heran
Biasanya wanita lebih banyak berbicara daripada laki-laki. Tadi penjelasan mengenai tentang psycholinguistik, mencakup tentang definisi dari psycholinguistik, elemen-elemen yang terdapat di dalam psycholinguistik, dan juga tipe-tipe dari psycholinguistik.